Oke. Lulu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, baik kabarnya. Bapak bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Mm-mm. Tapi saat ini suasana hati saya sedang tidak bersahabat Pak. Saya Oh, sedang merasa galau nih Pak. oh, kenapa itu kok bisa galau Ibu? Uh-uh. Sebetulnya kan dari kemarin saya mencoba untuk WA Bapak. Hmm, Tapi ya itu Pak, ada sesuatu hal yang ingin saya ceritakan sama Bapak, ada suatu hal yang ingin saya sampaikan sama Bapak. Itu Pak, saya pengen sharing sama Bapak. iya nggak apa-apa. Mm-mm. Bapak selalu siap. Eh, Memang ada sesuatu hal yang ingin disampaikan. Betul Pak, saya mau sharing, saya mau curhat tentang masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini Pak. Oh iya Tuh. iya iya, iya. Bapak bersedia tidak mendengarkan curhatan saya dan sharing saya? Dengan senang hati Bu Lulu. Terima kasih ya Pak. Iya, siap dengan senang hati. Iya, sebetulnya dari sharing ini saya berharap Mhm. saya dapat mengurangi kegelisahan yang sedang saya hadapi sekarang ini, Pak. Saya Hmm, ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Gitu, mhm. Pak. Oh, masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan, mungkin saya bisa membantu. Gini, Pak. Jadi akhir-akhir ini kok saya ngerasa tuh murid-murid saya tuh di kelas 2 kok belajarnya tuh nggak antusias gitu, Pak. Mereka tuh Hmm, nggak antusias menerima pembelajaran dari saya, gitu, Pak. iya, iya. Oh, Ibu bisa menjelaskan secara rinci gitu, kok bisa timbul kegelisahan Ibu itu? Iya, jadi begini, Menurut Pak. Ibu menurut Ibu hal-hal apa yang bisa membuat murid Ibu kurang, antusias dalam pembelajaran? Jadi Pak, gini, jadi seingat saya tuh, mmm, sepertinya saya tuh pembelajaran yang saya lakukan, saya sampaikan sama anak-anak itu, terasa membosankan gitu, Pak. Mmm, Jadi jadi membuat mereka tidak antusias. Jadi saya tuh memberikan pelajaran yang terlalu monoton, iya. kemudian saya masih sering, apa namanya, dominan di depan mereka, Oh, iya iya iya. cerita, banyak Mhm, ceramah gitu, Pak. mhm, Jadi iya. saya tuh seolah-olah tuh saya tidak memberikan kesempatan pada mereka tuh untuk berbicara aktif. Saya Oh, tidak membuat mereka terlibat dalam kegiatan pembelajaran. iya. Saya juga, merasa belum membuat mereka tuh belum merasa saya merasa belum memberikan mereka tuh pengalaman bermakna gitu, Pak. Padahal kan seharusnya kan, mereka tuh diajak banyak terlibat gitu. Betul. Mereka Mhm. tuh senang, bahagia, gitu, Pak. Oh, iya iya. Sehingga mereka Oh, tidak merasa bosan. mhm, iya. Oh, begitu ya, Bu. Jadi pembelajaran yang Ibu lakukan tuh masih bersifat berpusat pada guru ya? Tapi Iya, saya sependapat dengan Ibu, bahwa murid-murid Ibu pasti sangat antusias, jika mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. betul, Pak. Jadi, saya merasa sangat gelisah nih, Pak, menghadapi permasalahan saya, gitu. Makanya saya nih curhat ke Bapak, supaya saya mendapatkan solusi dari Iya. masalah yang saya hadapi. Begitu, Pak. Oh, iya iya. Baik, Bu Lulu, Mhm. dari kejadian yang Ibu alami ini, Ibu berharap kondisi ideal yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini, eee, apa? Menurut Ibu apa saja yang harus dilakukan agar, murid-murid Ibu itu merasa senang, bahagia dalam pembelajaran yang berlangsung? Jadi gini, Pak, jadi menurut saya harus memberikan pembelajaran tuh yang berpihak pada murid, gitu, Oh, Pak. Jadi saya harus, membuat mereka tuh banyak terlibat aktif dalam proses pembelajaran.
seperti melakukan kolaborasi, diskusi, presentasi, walaupun mereka masih di fase A ya, kelas 2, tapi Iya. saya tuh ingin tuh melatih mereka untuk Iya. berani dan percaya diri gitu, Mhm. Pak. Saya Oh. juga ingin memberikan pengalaman bermakna kepada mereka Ya. dengan menggali, potensi, minat, dan bakat yang mereka miliki gitu, Pak. Minat. Mhm. Jadi mereka tuh nggak bosen Iya. dalam pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Mhm. Begitu, Pak. Oh, gitu. Nah, kira-kira berapa nih skor ideal, yang menggambarkan kondisi antara ibu dengan murid, di kelas jika menggunakan skala 1 sampai 10, Bu? Sebetulnya sih saya nggak terlalu muluk-muluk ya, Pak. Heeh. Ya, saya sudah berada di angka 8 pun saya sudah sangat bersyukur. Itu bagi saya merupakan prestasi bagi Iya. saya tersendiri gitu, Pak. Iya. Gitu. Supaya tuh mereka, antusias lagi dalam pembelajaran. Mhm. Gitu, Pak. Ya. Baik, Bu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Rencana saya ingin merancang pembelajaran yang, menyenangkan, pembelajaran Mhm. yang berpihak pada murid, Iya. pembelajaran yang asik gitu, Pak. Saya ingin banyak menyelipkan ice breaking yang menarik sehingga mereka tuh tidak merasa bosan gitu, Pak. Iya. Heeh. Kemudian saya juga ingin menggunakan, apa namanya, model pembelajaran, media pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, sumber belajar yang bervariasi gitu, Iya. Pak. Supaya tidak monoton, Iya, gitu, iya. Pak. Oh, Saya gitu. juga ingin lebih banyak melibatkan murid-murid dalam pembelajaran, gitu, Mhm. Pak. Heeh, Iya, iya. supaya mereka lebih, apa tuh namanya, lebih senang dalam Iya. pembelajaran. Mhm. Baik, langkah Ibu sudah tepat, eee, lalu apa yang ada hal-hal yang lain yang akan dilakukan? Saya juga ingin ini, Pak, ya, ingin, menganalisis kebutuhan belajar mereka terlebih dahulu. Namanya anak-anak kan pasti berbeda-beda, Pak, ya, tidak semuanya bisa saya samakan gitu dalam proses pembelajarannya juga. Iya. Jadi pertama saya ingin, menganalisis kebutuhan belajar mereka, kemudian saya juga setelah itu saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada mereka, baik dari segi gaya belajar, minat belajar, dan sebagainya. Mhm. Supaya saya sebagai guru dapat maksimal melayani mereka, dalam, mendapatkan kebutuhan belajar mereka di sekolah, gitu, Pak. Baik, langkah Ibu sudah sangat tepat sekali, saya setuju dengan ide Ibu. Syukur ya, Pak, ya, alhamdulillah nih sekarang saya sudah merasa sedikit lega, karena jujur ya, Pak, ketika saya mendapatkan masalah ini, saya merasa tuh takut gitu, Pak, untuk Mhm. melangkah lebih Iya. jauh lagi gitu sebelum saya Mhm. konsultasi atau sebelum saya, apa namanya, sharing kepada orang yang saya percaya seperti Mhm. Bapak gitu, Pak. Iya, iya, iya. Heeh. Oke, Bu, saya ingin mendengar kembali, bagaimana keadaan kelas Ibu setelah Ibu melakukan rencana tersebut. Saya tunggu kabar baik dari Ibu ya. Semoga semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Iya, amin. Doakan ya, Pak, mudah-mudahan saya dapat, melaksanakan rencana saya sesuai dengan harapan saya, dan semoga kita semua dapat menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya, Pak, ya. Amin. Baik, Iya. Bu, semangat selalu ya, Bu, ya. Iya, Pak, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, Ibu Lulu, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Pak. Bapak gimana? Sehat? Alhamdulillah baik, Ibu. Gimana, Pak? Kok sepertinya Bapak terlihat sedih, murung. Ada apa ya, Pak? Eee,
Iya, iya Bu Lulu, saya sedang Mhm. ada masalah. Kira-kira masalahnya apa ya, Pak? Bisa saya bantu masalah yang Bapak hadapi? Saya hanya ingin mendapat masukan Ibu dan arahan dari Ibu Lulu untuk masalah yang saya hadapi. Kira-kira masalah yang sedang Bapak hadapi ini apa, Pak? Bisa Bapak ceritakan pada saya? Iya Bu Lulu, saya kesal sekali dengan murid saya yang setiap belajar maunya ditemani sama ibunya atau kurang mandiri gitu Bu. Hmm, Kira-kira Bapak mengharapkan solusi apa nih dari obrolan kita? Oh, kalau saya itu Bu, apa namanya, ada penyelesaian masalah Bu, tentang masalah, murid saya itu tidak mandiri gitu. Gitu. Jadi dengan obrolan kita ini Pak Yadi berharap supaya ada solusi ya Pak ya? Iya Ada betul. pemecahan masalah dari masalah yang sedang saat ini Bapak hadapi gitu Pak ya? Iya, Oke, tadi Bapak sudah menceritakan masalahnya ya Pak, bahwa heeh. Bapak sedang kesal gitu saat ini Iya Bu, betul. pada murid-murid Bapak Heeh. karena mereka belum bisa mandiri gitu Pak ya? Iya. Gitu. Itu Lalu mhm, itu indikator-indikator yang mempengaruhi apa Bu, namanya mandiri itu, eee, antara lain bisa melakukan pekerjaan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, bisa berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain itu Bu, kalau menurut saya nih, mmm. gitu. Oh, jadi indikator yang menyebabkan indikator kemandirian itu menurut Pak Yadi tadi, Betul, mereka bisa heeh, melakukan sesuatunya sendiri gitu, Pak, ya? heeh, iya, Tanpa ketergantungan kepada orang tua orang mereka lain, gitu ya, Pak, ya? heeh, serta Oh, berinteraksi, bisa berinteraksi dengan orang lain gitu, Pak, ya? Bekerja iya sama iya, dengan orang lain begitu? betul, iya. Gitu. Terus menurut Pak Yadi nih, kira-kira apa langkah yang harus Pak Yadi lakukan supaya Mhm. murid-murid Pak Yadi ini menjadi anak-anak yang mandiri, gitu Pak, tanpa ditemani ibunya saat belajar? Saya merencanakan akan menjelaskan dan memberi pemahaman tentang peran guru di sekolah, Hmm, Bu. Jadi, gitu. tugas guru kalau di sekolah itu sebagai orang tua. Jadi anak Mmm, itu, biar menyadari kalau posisinya di sekolah itu orang tuanya, bapak ibu guru. Jadi tidak perlu mmm, khawatir, tidak perlu orang mmm, tuanya harus datang di dalam ruangan maupun mmm. di ruang apa, di lingkungan sekolah gitu, Bu. Oh begitu, luar biasa pendapat Pak Yadi ini ya. Jadi, itu tindakan yang akan Pak Yadi lakukan, Iya, begitu? Mmm. iya, Bu. Lalu Terus menurut Pak Yadi, heeh, tindakan yang lain apa yang akan Bapak lakukan selain tadi? selain menyadarkan murid, Mhm, bahwa guru itu sebagai orang tua, iya, tindakan saya yaitu, saya akan menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan mhm. agar anak tersebut betah, Ibu, gitu. Oh, iya 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 iya. Biar betah, Mmm, jadi kalau sudah betah, jadi sehingga merasa bahwa sekolahku itu adalah rumahku, gitu. Yang pertama mmm, tadi udah, guru udah kita anggap sebagai orang tua, terus kemudian, mhm, eee, sekolah itu kita sadarkan ke murid bahwa sekolah itu, merupakan rumah. Jadi, mmm, kayaknya nanti, sifat kemandirian akan terbentuk gitu. luar biasa Pak Yadi. Jadi, langkah-langkah yang Pak Yadi akan lakukan tadi, Mhm. menurut saya sudah sangat luar biasa Pak ya. Heeh, Terima kasih Bu Lulu untuk jadi masukannya. dari, apa yang Pak Yadi sampaikan tadi, Mhm. saya boleh tidak nih merangkumnya, menyimpulkannya? Boleh Ibu, boleh. Jadi tadi Pak Yadi pertama akan memberikan pemahaman
ya Pak ya. Iya betul. Penjelasan Betul. terutama kepada siswa ya, kepada Iya. orang tua juga mungkin Pak ya. Iya. Bahwa kalau, murid-murid itu berada di sekolah, Mhm. orang tua mereka itu sudah berganti perannya Iya itu iya. diperankan oleh guru. Jadi guru Betul. itu sebagai orang tua mereka di sekolah, gitu ya Iya Pak ya? iya. Kalau di rumah Serta orang tua ser mereka itu betul. ayah ibu mereka, tapi kalau di sekolah Mhm. itu ya bapak ibu gurunya, gitu Pak ya? Betul, Bu. Jadi bapak Serta ini, mhm, serta mengaktifkan ini, Bu, interaksi antar siswa, mau di mmm. ruang kelas maupun di luar kelas gitu. Gitu ya. Jadi Jadi pertama tadi Bapak akan memberikan pemahaman dan penjelasan Betul, bahwa iya. orang tua di sekolah itu adalah guru, ya Pak ya? Iya betul. Yang kedua tadi Bapak menyampaikan bahwa, akan menciptakan suasana kelas tuh yang nyaman dan menyenangkan gitu Pak ya? Betul. Iya Bagi murid-murid Pak ya? iya. Supaya mereka merasa betah gitu ya? Betul. Tidak ingat ke rumah terus ya Pak ya? Iya. Nah. Terus yang ketiga tadi Bapak menyampaikan ingin juga, Eee, menciptakan atau mengaktifkan mengaktifkan interaksi interaksi. interaksi aktif antara sesama murid ya, Pak, ya? Iya, betul, Bu. Supaya mereka tuh memiliki teman ya, Pak, ya? Jadi semuanya Iya kerap dekat dengan sesama teman mereka gitu, Pak, iya ya? iya, betul sekali. Baik di kelas maupun di luar kelas gitu, Pak. Iya, Oh, betul, ya. Bu. Iya. Mhm. Bagus, Pak. Menurut saya, rencana-rencana yang akan Bapak lakukan itu sangat bagus, luar biasa gitu, Pak, ya. Iya. Selanjutnya, menurut Bapak nih, komitmen apa yang akan Bapak lakukan, terhadap permasalahan Bapak tadi? Bagaimana? Untuk komitmen saya untuk membuat Mhm, anak menjadi mandiri atau tidak ditemani ibunya ketika belajar di dalam kelas, antara lain memberikan pemahaman kepada anak bahwa tugas atau peran guru di mhm, sekolah adalah salah satu, eee, tugasnya orang tua, jadi guru itu mhm, penggantinya orang tua. Kemudian mmm, menciptakan suasana kelas yang mhm, nyaman dan menyenangkan. iya, Jadi di situ, kita memilih metode-metode yang, di mana anak itu, terlibat aktif, mmm, kemudian pada, awal pembelajaran menggunakan ice breaking gitu, iya, gitu, Bu. Terus bagus, untuk yang ketiga untuk mengajak agar anak aktif, itu, saling apa namanya, berupa, metode, kita menggunakan metode-metode yang mhm, diskusi, mhm, metode demonstrasi, seperti itu, Bu. mhm, seperti itu ya, Pak, ya? Ya. Oke, eee, saya mendukung sekali nih dari rencana yang Pak Yadi akan lakukan. Ya, semoga, rencana yang Pak Yadi akan lakukan nanti dapat berjalan dengan lancar, tanpa Amin ada hambatan ya, Pak, ya. amin. Terus juga, saya tunggu nih rencana Bapak ini, kira-kira kapan akan Bapak lakukan? Kemungkinan besok pagi saya lakukan, Bu. Oh, siap siap. Jadi Bapak akan mulai melakukannya besok ya? Iya. Oke. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, Amin. terutama apa, usaha itu yang terpenting ya, Pak, ya. Iya Tetap semangat ya, tetap semangat dalam melakukan, yang terbaik, iya, terutama Bu. untuk anak-anak ya, Pak, ya. Iya iya. Oke, mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan lagi kepada saya? Tidak, Ibu, Heeh terima kasih banyak heeh. atas waktunya. Sama-sama, Pak. Jadi kalau ada apa-apa, Bapak tidak usah sungkan-sungkan, ya. Siap Kalau ingin siap, menyampaikan Ibu Lulu. sesuatu kepada saya, silahkan. Saya, memiliki waktu yang luang untuk, menerima curhatan dari teman-teman saya. Heeh, Siap, iya. itu, Pak, ya. Terima Semangat, kasih, Pak Bu. Yadi. Iya, semangat selalu, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.